Shalom saudara. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Natal adalah kabar sukacita. Amin saudara. Natal berbicara tentang kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Itulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga mau tinggal di antara kita. Amin, saudara. Kalau Allah mau tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita yakin dan percaya, saudara, hidup kekristenan kita akan menjadi kuat dan kita akan mampu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin, saudara. Hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang syarat untuk bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara, syarat bertumbuh dan berbuah. Apapun yang ada di dalam dunia ini, ya, semua makhluk hidup, ya, itu syarat untuk bertumbuh dan berbuah. Apa, saudara? Sehat. Ya, sehat. Coba sama-sama katakan sehat. Sehat. Satu sekali lagi, sehat. Ya, apapun yang ada dalam dunia ini untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah itu sehat. Kalau sakit-sakitan, saudara, dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik, bahkan kemungkinan tidak akan berbuah. Apakah ekonomi kita, saudaraku, ya, akan bertumbuh dan berbuah? Itu kalau ekonomi kita sehat. Apakah itu keluarga, saudara? Kalau keluarga kita bertumbuh dan berbuah, kalau dia tidak sakit, dia pasti bertumbuh dan berbuah. Ya. Undang-undang perkawinan sekarang, saudara, menyatakan bahwa seorang calon suami dan calon istri itu harus mendapatkan rekomendasi tentang kesehatan, ya, baik itu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, ya. Maksudnya supaya apa? Supaya tatkala mereka nanti menikah, saudara, mereka bisa bertumbuh di dalam, saudaraku, yaitu keseimbangan dan bahkan menjadi berbuah. Ya. Ini apalagi, saudara, pernikahan aparatur TNI Polri. Mereka harus mendapatkan izin dari pimpinan, dan itu semua harus prosesnya terlebih dahulu. Sudah bagus dari kesehatan dan lain-lain, psikotes segala macam, baru dia mendapatkan izin nikah dari pimpinan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerohanian kita pun jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin terlebih dahulu membacakan Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9.
Yohanes pasal pertama ayatnya yang Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca buat kita semua, saudara. Kalau saudara bawa Alkitab atau bawa handphone Alkitab, saudara bisa membuka dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam peristiwa ini ada orang sakit yang sudah 38 tahun sakit. Nah, kita melihat ada pintu gerbang domba. Ya, di dekat pintu gerbang itu ada satu kolam, namanya Betesda. Bet rumah, ya, Tesda, ya, itu artinya kemurahan, grace, rumah kemurahan. Ya, saudara, kalau saudara tidak ada kemurahan Tuhan, kita semua hidup dalam kekacauan, hidup dalam ketidakmenentuan, ketidakpastian, bahkan kita akan, ya, semua tidak diselamatkan. Tapi karena ada pintu kemurahan, ada rumah kemurahan, ada Betesda, siapapun yang masuk dalamnya, kita pasti akan diselamatkan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat orang yang sakit 38 tahun ini, dia begitu menderita, ya, karena dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Bahkan orang-orang mendahului dia. Mungkin sakitnya buta, bisa berlari-lari, nabrak sana, nabrak sini. Ya, mungkin dia hanya pincang, saudara. Dia bisa memakai tongkat dan lain-lain. Ya, mungkin dia sakit yang lain-lain. Mereka bisa, saudaraku, berebut
supaya bisa ke depan. Tetapi si lumpuh ini saudara, untuk membawa kakinya pun dia tidak sanggup. Untuk mengangkat kakinya saja dia tidak sanggup. Itu sebabnya saudara, dia hanya tidur, hanya tinggal di atas kasur. Kasur ini saudara menggambarkan kenyamanan. Dia hanya berpatokan kepada kasur. Dia hanya berpengharapan kepada kasur. Dia nyaman di atas kasur. Orang-orang yang memiliki kenyamanan tidak mau keluar dari kenyamanan, maka dia akan lumpuh total selama-lamanya secara rohani. Secara rohani ya, nanti saudara bilang, Bapak Gembala mau doain kami lumpuh. Enggak saudara ya. Saya berdoa terus ya kepada saudara yang sakit disembuhkan, amin saudara. Yang miskin menjadi kaya, yang tidak punya rumah menjadi dapat rumah, yang tidak punya mobil saya dulu. Haleluya, haleluya. Canda saudara ya, canda. Nah saudara, kita melihat ada 3 hal hari ini ya yang perlu kita selidiki. Yang pertama, kita akan membaca ayat ke-5 dan ayat yang ke-7. Dikatakan begini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini sudah berjuang, hasilnya tidak ada apa-apa, sia-sia. Nah saudara, hidup kita pun tanpa Yesus akan gagal dan sia-sia. Orang mungkin saudara sudah berjuang, orang lumpuh ini sudah berjuang dengan sekuat tenaga apa yang bisa dia lakukan. Mungkin dia sudah guling-guling, ya, mungkin dia sudah ngesot begitu ya, tapi kurang bisa untuk ya mendahului orang lain. Terus bayangkan saudara, 38 tahun. Ya, mungkin sebagian besar umur kita yang ada di sini, ya sebagian besar ya, enggak semua, itu belum sampai 38 tahun. Ya, bayangkan saudara, ya, dia lumpuh 38 tahun. Dia berjuang, ingin mendapat kemurahan, ingin mendapat kesembuhan, ingin mendapat kebebasan, saudara. Tapi ingat, saudara, ya, tanpa Bethesda, tanpa rumah kemurahan, tanpa Yesus, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin kita juga seperti orang sakit ini, kita merindukan saudara, supaya kita keluar dari sifat-sifat lama kita. Sifat-sifat lama kita ingin berubah. Tuhan, aku pingin Tuhan terlepas dari perilaku lama. Ya perilaku lama, saudara dan saya saja yang tahu, saudara ya. Banyak orang pingin lepas dari rokok misalnya, ya, tapi tidak mampu. Sama kayak saya dulu, yang nggak sanggup, nggak mampu. Ada orang pingin terbebas dari narkoba, nggak sanggup. Ya. Bahkan sampai saudaraku dia berkali-kali direhab. Dia terus pingin saudara keluar, tapi tidak mampu. Akhirnya mati. Tidak sanggup. Ada orang yang saudara
saudaraku hidupnya berjudi terus tanpa judi, ya hidupnya kosong. Dia mau berubah, tidak mampu. Ada orang ya selalu hidupnya ya berzina terus, mau keluar dia tidak mampu. Banyak hal, saudara. Saya ingin berkata, saudara, bahwa apapun segala sifat-sifat kedagingan kita tidak akan mampu tanpa Yesus. Amin, saudara. Engkau berjalan sekuat tenaga, kau tidak akan menemukan, saudaraku, jawaban yang pasti. Engkau akan tinggal harapan demi harapan, tapi tidak akan menemukan jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya hanya di dalam Yesus. Tatkala engkau menghadirkan Yesus di dalam hidupmu, maka disitulah engkau mendapatkan anugerah. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibarat kita tidak mampu. Saya ulangi, kemurahan saudara dulu. Kemurahan itu apa artinya? Grace itu apa artinya? Kemurahan itu artinya adalah jika kita melakukan kesalahan dan kita dihukum seumur hidup, lalu ada pengampunan, saudara. Ada abolisi. Presiden memiliki, ya kalau tidak salah 5 hak prerogatifnya, ya. Grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. 4, saudara. Ya. Keempat-empatnya ini, saudaraku, bertujuan untuk mengampuni orang yang bersalah. Tapi apakah mau presiden itu mengabulkannya? Itu pertanyaan. Tuhan pun memiliki hak seperti itu, saudara. Nah, misalnya kita di penjara seumur hidup, lalu kita minta pengampunan dari presiden, saudara. Maka kemudian presiden tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka kita diberikan namanya amnesti, pengampunan. Maka segera saat itu juga, waktu surat amnesti itu kita terima, maka kita langsung dikeluarkan dari penjara. Amin, saudara. Itulah kemurahan. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun, ya, pingin punya sepeda motor, contoh, atau pingin rumah misalnya. Lalu ada orang kaya berkata, ya, Pak Pendeta, oh, mana itu diri sendiri. Pak Pendeta capek-capek kesana kesini, ya, siang malam pergi pelayanan, naik hujan terus, ya, kena hujan terus, kena angin, nanti Pak Pendeta sakit, ya. Nah, ini mobil. Nah, itu adalah apa, saudara? Kemurahan. Banyak orang mengalami hal itu, banyak sekali. Banyak itu terjadi. Itu namanya kemurahan. Yang tidak mampu dia lakukan, ada orang lain yang menolong dia. Ada orang tidak mampu bayar hutang, tidak, terus hutangnya tidak lunas-lunas. Tapi ada orang yang memberikan, saudara, kemurahan, yang membayar hutangnya itu sehingga hutangnya lunas. Ada lagi, saudara, cerita. Ada orang yang bertanding, saudara, lari estafet. Dia kalah. Orang ini kalah. Tapi oleh juri, saudara, berkata bahwa orang yang menang itu didiskualifikasi. Karena apa? Karena ada kesalahan, kemungkinan. Lalu yang kalah ini dibuat menjadi menang. Itulah, saudaraku, kemurahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita supaya bisa menerima anugerah ini, tidak ada cara lain, tapi terimalah Yesus Kristus, sehingga dia berkata
Jika aku mengetuk dan engkau membukakan pintu itu, aku akan masuk ke dalammu. Amin, saudara. Aku akan tinggal bersamamu dan aku akan minum bersama-sama dengan engkau. Itu kemurahan. Jadi syarat yang pertama, saudara, untuk kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah, terima Yesus. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa mampu berbuat apa-apa. Orang begitu banyaknya berjalan tanpa Yesus, bangga hidup mengandalkan kekuatan. Tapi ingat, saudara, hidup ini bukan cuma pribadi. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya masa depan, anak-anak kita punya masa depan. Tanpa Tuhan kita melibatkan, saudara, kita akan melihat bahwa bangunan yang besar itu akan hancur, akan runtuh. Itu sangat banyak kita melihat. Kerajaan-kerajaan Daud hancur. Kenapa? Karena Salomo tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan hikmah. Kita melihat kerajaan Salomo hancur, terbagi dua. Akhirnya yang dua ini terus berantem. Karena apa? Karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia beranggapan bahwa aku tidak mungkin lagi bisa dikalahkan. Bahkan semua dunia ini pergi kepada saya, memberikan upeti. Tapi lihat, tanpa Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Untuk itulah firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita kerjakan sekarang akan kita tuai besok-besok. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh, syarat yang pertama harus kita membuka hidup kita seluas-luasnya. Berjalanlah bersama Tuhan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Terimalah Dia sebagai pribadi yang terus menguasai hidup. Selalulah berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Engkau. Tanpa Tuhan hidupku gagal. Tanpa Tuhan hidupku hancur. Itu harus kita doakan tiap hari. Memang itu kenyataan. Ya, tanpa Tuhan kita akan gagal. Tapi kalau kau, saudara, membuat dia menjadi raja dalam hidupmu, persoalan apapun dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan sanggup mengalahkan gunung-gunung masalah dalam hidupmu, memindahkan gunung-gunung yang ada masalah, gunung-gunung masalah dalam hidupmu bisa pindah, sehingga kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua kita akan baca dulu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Oh, ini sudah bisa. Ya, saya baca pribadi ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan, bertahun-tahun di Bethesda, ya, bertahun-tahun dalam keadaan lumpuh total, tapi akhirnya berjalan. Bisa kita bayangkan, saudara, ibadah
bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tadinya kakinya itu ya sendi-sendinya kaku, sekarang sendi-sendinya sudah bagus, ya sudah bisa berjalan, ya. Apa yang pertama yang harus dilakukan, saudara? Ibarat kita itu, saudara, diberi anugerah rumah, contohnya diberi rumah. Apa yang harus kita lakukan? Kita dikasih rumah gratis, contohnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, setelah mengucap syukur berterima kasih, kita harus bertindak mengisi rumah itu dan memeliharanya dengan baik. Itu yang kita lakukan. Dan kalau seperti orang lumpuh ini, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah bertindak. Ini yang harus dilakukan, berjalan dalam perubahan itu. Yang kedua adalah berjalanlah dalam perubahan. Amin, saudara? Berjalan dalam perubahan. Karena apa, saudara? Firman Tuhan berkata tanpa iman, tanpa perbuatan hidup iman itu mati. Jadi kalau sudah diampuni, maksud saya, kalau sudah kita menerima kemurahan, ya, berjalanlah dalam kebenaran. Ya, jangan kita balik-balik lagi ke belakang. Jangan kita mengingat-ingat lagi seperti apa namanya itu, istrinya siapa? Istri Silut. Ya, istri Silut. Banyak-banyak lo contoh. Contohnya istri Silut. Bur, kayak mana lah nanti itu rumah itu? Padahal baru bikin itu, baru siap 3 bulan. Gedung pula. Hartanya banyak di dalam. Kayak mana lah itu nanti? Dia ingat. Tengoklah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Diingatnya di Mesir. Dulu dah 2 tahun. Makan enak di sana terus. Ya, ada bawang merah, bawang pre, bawang bombay, bawang batak, semua ada di situ. Mences dia. Di sini aku cuma makan apa namanya itu? Mana? Ya. Padahal saudara, mana itu sudah pernah dipelajari, saudara. Mana itu, cobalah 40 tahun berjalan siang malam, saudara. Mereka nggak pernah sakit, mereka nggak pernah macam-macam. Hidup mereka sehat luar biasa. Karena mana itu ternyata, saudara, diberi Tuhan supaya mereka itu kuat staminanya, saudaraku, dan mereka itu tetap kuat. Tapi mereka terus minta hal-hal yang duniawi, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mendapat kemurahan, kita harus berjalan, mengambil tindakan, saudara. Ya, kita harus berjalan di dalam perubahan. Ya. Berjalan dalam perubahan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lagi mau berjalan ke belakang. Artinya apa? Kita harus berjalan dalam pertobatan. Amin, saudara. Berjalan dalam pertobatan. Bukan bertobat dulu baru terima Yesus, saudara. Salah. Terima dulu Yesus. Saudara, tatkala kau menerima Yesus, disitulah pertobatan terjadi. Barulah saudara berjalan di dalam pertobatan. Banyak orang gagal karena ingin bertobat, tapi nggak bisa bertobat. Ya. Kalau kita sering ngobrol, saya sering ngobrol. Ya, saya sering ngobrol sama bapak-bapak yang nggak pernah mau bergereja. Ayo burung ya do gereja, ya gereja tahu. Sabui anon bertumbuh. Lupa, ya kan? Tapi ini dunia lain juga mereka. Kenapa? Ayo do, ya anak-anakku sudah ubah do beta kosta, ya kan? Karena begitu. Ada saya ada ngobrol. Baca sudah di Pentakosta oleh Nabi Doda. Kenapa? Bilang, ya kalau sudah dibikin anak-anaknya ke Pentakosta, kenapa kalian nggak mau? Ada main dengan bisa ada. Kenapa? Kenapa
dia tidak bisa untuk meraih apa sebenarnya yang diinginkan itu sebenarnya ada. Obat. Tapi kenapa nggak bisa? Karena dia belum menerima anugerah. Karena dia belum menerima Yesus. Karena dia belum membuka hatinya. Terima Yesus sepenuhnya dalam hidup. Amin, saudara. Itu. Jadi yang pertama itu harus saudara kita terima Yesus. Barulah kita berjalan dalam pertobatan. Siapa yang mau saudaraku ekonominya sehat, dia juga harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan juru ekonominya. Ekonomi ingin sehat, tapi dalam mengelola ekonomi dia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam hidup. Dia hanya melibatkan hidup dirinya sendiri. Tidak mau mengelola ekonominya secara bersama dengan Tuhan. Dia mau sehat pribadinya, sehat tubuhnya, tapi dia berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Berobat ke sana, berobat ke sini, pergi ke orang pintar, pergi ke sini, tapi tanpa melibatkan Tuhan di dalam itu. Sama seperti orang lumpuh 38 tahun. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan. Dan bahkan kalau kita baca yang kedua ini, saudara, dia banyak alasan. Apa alasan? Oh Tuhan, sudah 38 tahun aku di tempat ini, berbaring. Tapi nggak ada Tuhan, orang yang mau menggendong aku untuk membuat aku ke depan. Tatkala aku mau berusaha bergerak, orang lain sudah duluan Tuhan. Saudara lihat, orang yang belum menerima kemurahan, dia selalu menyalahkan orang lain. Amin, saudara. Ya. Selalu menyalahkan orang. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara keluargaku, gara-gara saudaraku tidak mau bantu, gara-gara aku tidak disekolahkan dulu, karena aku. Saya pernah mengalami itu. Saya kecewa melihat rekan-rekan saya diberkati. Saya datang kepada dia tidak mau menyambut. Dulu ini satu kelas, satu kuliah sama saya, kok nggak mau? Kecewa. Begitu juga keluarga yang kaya, saya coba meminta bantuan, tapi tidak mau. Awalnya saya kecewa. Lalu saya menyadari, saudara, saya butuh itu bukan uang. Saya butuh itu bukan channel. Saya butuh itu bukan saudara. Saya butuh itu bukan sahabat. Tapi saya butuh Yesus. Amin, saudara. Saya butuh Tuhan. Tatkala itu saya lakukan, saudara, saya menangis, Tuhan, ini hidupku, pakailah sebagaimana aku ada. Disitulah pemulihan terjadi. Disitulah mulai perubahan ada. Disitulah mulai berkat itu terjadi. Disitulah mulai itu visi datang. Disitulah mulai, saudara, kita berjalan dalam berkatnya. Jadi sama seperti kita lihat orang yang lumpuh ini, saudara, dia mulai menyalahkan orang. Ya. Yang harus berubah itu siapa sebenarnya, saudara? Yang harus berubah itu siapa sebenarnya? Kita yang harus. Kadang-kadang kita yang berkeluarga ini, ya kan, selalu menyalahkan istri, selalu menyalahkan suami, ya kan? Ya. Tapi seharusnya memang kita harus bertobat, memperbaiki diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa saling berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Saya katakan tadi, siapa yang mau ekonominya sehat, dia harus melibatkan Tuhan di dalam ekonominya. Siapa yang mau sehat tubuhnya harus melibatkan Tuhan. Tapi kita bilang melibatkan Tuhan, tapi kita tidak mau bertindak, itu sama aja. Contoh, kalau seandainya dulu saya tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk saya terus 3 bungkus satu hari,
pernah loh sampai muntah darah. Karena 3 bungkus rata-rata satu hari, 3 bungkus rata-rata pernah muntah darah. Mabuk. Tapi tatkala nyawa itu hampir melayang, barulah saya terima Yesus. Dan kalau kita sudah terima Yesus, dan kalau kita sudah mendapat kemurahan, diampuni, kita disembuhkan oleh Tuhan, berjalanlah dalam perubahan. Itu yang saya maksud, saudara. Ya. Jadi, saudara, kita harus memelihara tubuh kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Dan firman Allah berkata, barang siapa yang mengotori bait Allah, dia akan dilawan Allah. Ternyata, saudara, tubuh kita ini tempat Roh Kudus ada hadir. Yesus itu ada di dalam hati kita. Oh, kalau orang lain bilang, di mana Tuhan? Sana. Di sana mana? Di sorga. Sorga itu di mana? Orang lain selalu berkata Tuhan itu di atas. Tapi saudara dan saya berkata Tuhan itu ada di hidup. Amin, saudara. Itu yang dikatakan Immanuel. Tuhan ada di dalam diri kita. Berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, ini saya coba sedikit negur. Walaupun gereja itu bukan hanya bangunan. Coba deh kita bertobat. Maksudnya apa? Sampah-sampah dari warung nggak bisa dimasukkan seenaknya. Gereja juga adalah kudus. Kenapa gereja itu kudus? Bangunan ini kudus karena tempat umat Allah berkumpul menyebut nama Tuhan. Amin, saudara. Mulai sekarang coba kita itu mau berubah kepada perubahan yang baik. Ambil sampah, taruh di pada tempatnya. Amin, saudara. Amin. Saya mau bilang juga kepada pelayan-pelayan, apalagi pelayan mimbar, jaga kekudusan, saudara. Ya, jangan sembarangan buang sampah. Ya, kalau ada waktu pas, saudara, ada kesempatan untuk keluar, bawa sampahnya, taruh di keranjang sampah, ya. Begitu. Saya dari dulu membiasakan diri, saudara. Jangankan sampah, jangankan gelas aqua, permen aja, saudara, permen. Itu saya gini-gini, kecil, sampai kecil. Kalau orang Jawanya bilang dipuntel-puntel, ya, dipulos-pulos. Itu ditaruh di kantong, ya, ditaruh di kantong. Lah ini masak makan segala macam itu dibuangin aja begitu. Ya. Mari kita mau berjalan dalam perubahan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Kalau kita menjalani firman Tuhan ini dan mengimani, saudara, maka kita harus berjalan dalam perubahan, berjalan dalam pertobatan, berjalan dalam hikmat, dan berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin dan percaya, saudara, kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, itu akan menjadi bagian hidup kita. Amin, saudara. Bahkan bukan hanya itu, berkat demi berkat itu akan kita alami, saudara. Asal kita mau menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau, saudara, berjalan dalam perubahan, maka mujizat pun pasti terjadi. Amin, saudara. Mujizat terjadi. Orang kenapa nggak mengalami mujizat? Karena dia tidak melangkah. Itulah yang Tuhan bilang. Kalau kau percaya, kalau kau melangkah, maka mujizat itu terjadi. Coba kalau seandainya dulu, ya, pelayan-pelayan yang di rumah rumah pesta, tidak mau dia taruh air itu dikasih buat minum orang banyak, ya, mana ada anggur terjadi, mujizat terjadi? Tidak ada, karena dia mau melangkah. Apa yang mustahil bagi Tuhan, dia mau lakukan. Ya. Coba dulu Simon Petrus, walaupun dia sudah sehari semalam gak dapat apa-apa. Coba kalau dia tidak mau melangkah, kan lebih dalam yuk. Padahal dia udah tahu, udah siap, gak mungkin ikan ada. Ya, gak mungkin ikan ada. Ya. Tapi dia mau melakukan firman Tuhan, dia melangkah.
mujizat terjadi. Amin, saudara. Mujizat terjadi kalau kita melangkah. Kalau kita tak berbuat apa-apa, mujizat itu tidak akan terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Untuk itu mari kita berubah. Ya, jangan tunggu orang lain berubah. Mari, saudara. Ya, sebenarnya banyaknya orang tahu. Ya, tapi kenapa tidak sembuh? Sebenarnya orang banyak tahu tentang pemulihan, tapi kenapa tidak terjadi pemulihan? Karena saudara, sebenarnya kita itu mengeraskan hati, ya, mengeraskan hati dan menolak. Perubahan itu membutuhkan ketaatan, saudara. Apa, saudara? Perubahan membutuhkan ketaatan. Coba sama-sama yuk bilang ketaatan. 1, 2, 3. Ketaatan. Sekali lagi. Ketaatan. Sekali lagi. Ketaatan. Amin. Haleluya. Ya. Ya, membutuhkan ketaatan, saudara. Ingat, saya katakan tadi, tilam itu lambang kenyamanan. Tilam itu gambaran, saudaraku, tempat bersandar. Tapi Tuhan bilang, tempatmu bersandar, tempat nyamanmu, angkat, angkat. Bila penting buang. Dia bertindak, dia angkat kasur itu, dia angkat tilam itu, dia berjalan. Dia melangkah dengan iman. Dia buang kenyamanannya. Dia buang, saudaraku, tempat bersandarnya. Bersandar hanya kepada Yesus. Amin, saudara. Dunia ini kalau kita buat nyaman, saudara, kita akan gak maju-maju. Ya, saya berpikir begitu. Kalau saya butuh kenyamanan, gak perlulah kita bangun dulu gereja ini. Kita renov aja dikit-dikit. Kita renov dikit-dikit. Maka kita nyaman, nggak perlu kita capek, nggak perlu saya sampai kadang-kadang tidur nggak ingat lagi apa, sakit capek. Bayangkan sudah usia 50-an, ya, kita masih menggali terus, mengaduk semen terus, itu nggak nyaman. Tapi angkat kasur supaya mujizat terjadi. Amin, saudara. Supaya berkat terjadi. Ini yang terakhir, saudara. Yang terakhir, kita akan melihat bahwa sedikit saya tambahkan, saudara, ya, tentang zona kenyamanan ini, ya. Tapi tadi saya kan udah bilang, ya, bagaimana misalnya sifat-sifat kita, keterikatan kita, ya kan, tentang orang-orang juga. Contohnya ini contoh real, ya, orang-orang kadang-kadang kasihan, ya. Saya banyak sekali dimintain orang untuk mendoakan supaya dapat jodoh, ya. Ada yang sudah umur, ada amin katanya. Siapa tadi tuh? Yang butuh. Ada yang butuh. Biar saya doain. Ada yang bilang amin tadi tuh. Amin. Nanti saya coba saya doain, ya. Amin. Jangan orang bapak-bapak yang amin. Jangan ibu-ibu, ya. Dosa loh. Ya. Saya dimintain orang, di telepon, di WA, di Messenger, saudara, ya, minta tolong didoakan, ya. Ada yang cewek, ada yang cowok, itu minta didoakan supaya dapat jodoh, ya, dapat jodoh. Ada umur sudah 38 tahun, ya. Ada yang sudah 30-an tahun, ada dulu pernah dia berjemaat sebentar, ya, di Jakarta. Udah 38 tahun juga minta dijodohkan, ya. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menerima anugerah dari Tuhan, kita harus mau berubah juga. Ada orang pingin sekali dapat jodoh, tapi tidak bisa merubah penampilan. Tidak bisa merubah penampilan. Harus kita rubah penampilan kita. Harus kita berubah mindset kita, pola pikir kita,
Sehingga saudara, kadang-kadang ya kalau orang messenger saya atau telepon saya, ya ada saya ngomong aja ya, ada buruh tambunan, ya buruh tambunan di Jakarta 38 tahun. Dia bilang Ito sama saya, Ito doakanlah Ito, carikanlah ya kan, jodoh, ya, syaratnya ini. Ya saya kadang-kadang segan bilang, itu apa sudah berubah penampilannya? Sudah mulai berubah cara berhias, cara bersisir, cara pulang kata, segala macam. Kadang-kadang saya segan. Cuman saya hanya memberikan syarat supaya lebih dekat sama Tuhan, supaya setia dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan lupakan Tuhan, ya, sambil terus berdoa. Ya. Kadang-kadang hanya sampai di situ, kadang segan ya, segan. Tapi suatu saat nanti akan saya bilang ya saudara ya. Amin saudara. Amen. Yang terakhir, saya baca ayat yang ke-14. Ayat 14 dikatakan begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika si yang lumpuh ini yang sudah disembuhkan Tuhan ketemu di luar. Saya yakin dan percaya Yesus, karena firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa orang si lumpuh itu tidak tahu nama Yesus. Dia hanya berkata Tuhan. Dan waktu Yesus bertemu dengan dia, Yesus ingatkan dia, kamu jangan berbuat dosa lagi. Ternyata Yesus tahu apa yang saudaraku, dia selama ini mungkin pola pikirnya yang gak bagus, sifat dia yang gak bagus, dan lain-lain. Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau itu kau lakukan, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, maka penyakitmu akan lebih berat lagi. Oh, ngeri saudara ya. Kadang-kadang Yesus sekali-kali dia ngancam orang. Kalau berbuat dosa lagi lebih parah. Ini dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang sudah lepas dari penjara, saudara, kadang-kadang dia berbuat dosa lagi. Dia kriminal lagi, di penjara lagi, udah menyesal, berbuat dosa lagi, melawan hukum lagi. Kita, saudaraku, harus berani menjaga berkat yang ada pada kita. Amin, saudara. Keselamatan itu berkat loh. Banyak orang, saudaraku, butuh berkat, butuh keselamatan, banyak sampai nangis. Kadang-kadang orang nangis, saudaraku, berlinang air mata, tapi tidak ketemu sama Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita udah tahu kecanduan ini dan itu, tatkala kita sudah dilepaskan, saudara, mari kita harus konsisten menjaga. Amin, saudara. Menjaga, jangan sampai kita kembali jatuh dalam hal yang sama. Jadi jaga. Orang yang sakit, jaga pola makan. Tuhan, gak perlu kita takut makan. Kita itu anak Tuhan. Ada loh orang bilang gitu. Gak perlu. Waktu kita berdoa, sucikan dengan darah Yesus. Maka makanlah 10 kali sehari. Makanlah daging babi tiap hari. Makan bakmi tiap hari. Ya, makan durian terus. Darah gak lama, saudara. Lihat. Ya, kalau gak kolek. Jadi kita pun perlu menjaga rumah Tuhan dalam tubuh kita, amin, saudara. Amen. Jangan kita bilang bahwa anak Tuhan ya disucikan ya dengan darah anak domba Allah. Ya, tetap kita harus menjaga kesucian, menjaga kesehatan kita. Ya, sudah tahu ada kolesterol, ya, tapi orang Jawa bilang geragas. Geragas itu apa? Rakus. Kosuk. Oh ya. Kalau bahasa yang lebih dalam saya nggak tahu. Apa tadi? Fokus. Kosuk. Kosuk. Kosuk tuh nggak tahu saya. Saya tahu ya. Tapi geragas itu lebih dalam itu. Geragas ya. Congok. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jaga badan kita.
jaga ekonomimu, jaga keluargamu, jaga kesehatanmu, ya. Dalam berkeluarga juga harus dijaga, jangan saling ya untuk menang sendiri, ingin menang, ya. Harus kita jaga hubungan yang baik, ya. Dan satu lagi, saudaraku, harus rajin ibadah. Rajin ibadah. Rajin beribadah itu, saudara, gini. Jangan kalau rajin beribadah ya hanya untuk tempat kita itu senang-senang, atau tempat kita itu yang penting nggak di rumah. Tapi beribadah itu coba nikmatin, saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saya ajari tipsnya. Ya. Kalau ibadah, nikmatin ibadah. Waktu menyanyi, nikmatin lagunya, kata-katanya nikmatin. Waktu berdoa, nikmatin doamu, dinikmati. Saya begitu menikmatin. Kalau berdoa saya nikmatin, Tuhan, aku butuh Tuhan, cuman aku butuh Tuhan aja bisa berkali-kali. Karena kita menikmati itu. Amin, saudara. Amin. Ya, nikmatin. Coba kalau ini saudara lakukan. Pemain musik, nikmatin. Musik pujian kepada Allah itu nikmatin. Makanya saya katakan kadang-kadang ke Pak Ayu, ada Pak Ayu, saya bilang, Pak, kalau bisa diajarkan Pak sama anak-anak kalau bermain musik sambil nyanyi. Ya Om, kalau saya sambil nyanyi. Ya, main keyboard, main gitar, main drum sambil nyanyi. Kenapa kalau sambil nyanyi? Karena kalau kita kadang-kadang nggak sambil nyanyi, pikiran kita kemana-mana, musik tetap berjalan. Pikiran kita, wah habis ini nanti main futsal contohnya. Ya. Habis ini saya mau ke pasir. Tapi kalau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Oh iya ya, hidup ini kesempatan ya. Amin, saudara. Iya, begitu saudara. Dinikmati. Ya, untuk itu saudara, yang terakhir itu merenungkan firman Tuhan. Renungkan. Ada orang firman Tuhan keluar masuk. Nggak ada, firman Tuhan nggak masuk. Nanti tahun depan kita rapat pelayan. Kita buat caranya bagaimana orang nggak keluar masuk. Bila penting itu pintu itu kita tutup. Satu aja kita bikin. Ya, mungkin nantilah kita rapatkan ini. Supaya orang nggak keluar masuk, supaya segan keluar masuk. Kita hanya satu pintu aja dibuka. Ya kan? Kita bikin nanti cara. Karena apa? Orang lihat kita juga keluar masuk. Aina doa dari jadi Allah bebas keluar masuk ibadah, tidak menghormati akan firman. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya adalah pertama untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, bukalah hati kepada Tuhan. Yang kedua, berjalanlah di dalam perubahan. Dan yang ketiga adalah berani menjaga kesehatan. Berani menjaga apa yang Tuhan kasih, ya, kesehatan. Karena kalau kita sakit, kita nggak akan bisa bertumbuh berbuah. Sakit bukan hanya badan, sakit bisa rohani, sakit bisa segala macam. Amin, saudara. Amin. Nah, untuk itu, mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, kita harus sehat. Sehat jasmani, sehat rohani kita. Amin. Sehat keluarga kita, sehat keuangan kita. Kita pasti diberkati oleh Tuhan.